Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa kitab Padepokan Sengkelat secara gratis, akan diundi nanti ketika subscriber Mbah Wira mencapai 1000. Baik sedulur semua, kali ini kita ada klien kembali yaitu Pak Cik nomor 5778 ya, Pak Cik nomor 5778 dari Malaysia. Terawangan sebuah benda berwarna kuning emas ya, berbentuk kotak bergambar semacam raksasa atau buto kalau dalam budaya Indonesia. Ini benda ini Pak Cik ya, sebelum Mbah Wira terawang, Mbah Wira sampaikan dulu bahwa Mbah Wira tidak tahu ini benda milik siapa, belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Mbah Wira tidak tahu dan juga tidak mencari tahu dan juga tidak ingin tahu supaya hasil terawangan itu tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh siapapun praktisinya. Kemudian yang kedua, bahwa Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan ataupun menjelekkan siapapun, karena Mbah Wira tidak jualan benda-benda seperti ini ya. Semua azimat perhodam buatan Mbah Wira terbuat dari emas veselnya, emas murni bersertifikat resmi. Jadi memang tidak membuat aksesoris, hiasan, kalung, gelang, gantungan kunci, itu tidak ada. Mbah Wira tidak membuat benda-benda seperti itu. Baik, langsung saja untuk terawangan Pak Cik nomor 5778. Sebuah benda berbentuk kotak berwarna emas bergambar raksasa atau buto. Ini telah Mbah Wira cek dengan beragam metode. Yang pertama, Mbah Wira menggunakan metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya tuah pada sebuah benda bertuah itu karena kandungan energi di dalamnya. Mau itu metodenya di blessing, di ritual, dimantrai, diwirid, di asma, atau apapun itu, akan menimbulkan energi yang terkandung dalam benda tersebut. Nah, tuah itu berasal dari energi itu. Apapun prosesnya, dia akan memicu munculnya energi dalam suatu benda bertuah. Memang ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi, tapi jumlahnya kecil sekali, atau kita sebut dengan minoritas. Mayoritas benda bertuah itu adanya tuah dari kandungan energinya. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 5778 ini telah Mbah Wira cek. Ternyata Mbah Wira tidak menemukan adanya energi dalam benda ini. Nah, energi sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah energi alam. Alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi. Benda-benda seperti ini biasanya terbuat dari batu atau kayu atau tulang. Contohnya mustika, ya, orang menyebutnya mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kol buntat, mustika kelapa, dan seterusnya. Nah, itu alam yang membuat. Kalau benda cetakan seperti ini jelas bukan alam yang membuatnya. Oleh karenanya, energi alam juga tidak ada pada benda ini. Yang kedua adalah energi praktisi yang meritualkan, energi manusia. Memang manusia itu punya beragam metode untuk memasukkan energinya ke dalam suatu benda, dalam rangka merubah karakter dari benda itu yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 5778 ini juga Mbah Wira cek, ternyata tidak ada energi manusianya. Dan yang terakhir adalah energi khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian untuk selalu patuh loyal membantu manusia. Itu khodam. Jadi tidak semua jin adalah khodam. Jin yang sudah ditundukkan sajalah, yang sudah diikat dengan perjanjian sajalah, yang kita sebut dengan khodam.
Tidak semua jin kita sebut dengan khodam, karena yang tidak ditundukkan ya tetap disebut dengan jin liar, karena dia tidak mau membantu manusia. Kok jangankan membantu, seringkali malah membuat merugikan manusia. Nah, untuk benda ya milik Pak Cik nomor 5778 ini juga tidak ada energi khodamnya. Nah ini, ya seorang praktisi harus paham bagaimana cara membedakan energi khodam, bagaimana cara membedakan energi manusia, bagaimana membedakan energi alam. Nah, terlepas dari itu semua, memang benda dari Pak Cik ini tidak mengandung energi. Nah, kita lanjut. Tentu Mbah Wira paham bahwa ketika klien itu datang kepada Mbah Wira membawa sebuah benda untuk kemudian diterawang, harapannya adalah benda itu mengandung khodam yang hebat, mengandung khodam macan, mengandung khodam raja-raja, mengandung khodam dewa-dewa, dan seterusnya. Oleh karena itu, Mbah Wira tidak berhenti menggunakan satu metode dalam melakukan pengecekan. Mbah Wira juga menggunakan metode-metode lain. Setelah metode vibrasi energi dipakai, Mbah Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau menangkap tanda-tanda kehadiran khodam, kehadiran suatu entitas pada benda bertuah. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 5778, sebuah benda kotak berwarna emas ini, Mbah Wira cek secara visual tidak ada. Mbah Wira tidak menangkap ya kehadiran entitas apapun pada benda ini. Oleh karena itu, karena dua metode sebelumnya menyatakan hasil bahwa tidak ada khodam pada benda ini, maka Mbah Wira kemudian menggunakan metode yang terakhir, namanya metode injeksi energi. Metode injeksi energi hanya digunakan apabila dua metode sebelumnya dinyatakan kosong, tidak ditemukan hasil apapun. Karena memang metode injeksi energi ini agak keras. Dia bisa merusak pagar yang terdapat pada suatu benda bertuah. Memang seperti itu, karakternya keras. Karena memang metode injeksi energi ini digunakan untuk menarik paksa suatu entitas yang bersembunyi di dalam suatu benda bertuah agar dia mau keluar. Metodenya yaitu dengan menarik paksa, mendekatkan agar si khodam yang berada di dimensi energi itu mau keluar, mau mendekat ke dimensi manusia, ke dimensi materi. Kalau keberadaan dimensinya sudah dekat, maka dia akan mudah untuk dicek, mudah untuk dilihat. Ibarat kita mau melihat seekor ikan yang ada di dalam air, maka ikan itu perlu dipancing, perlu dikeluarkan dulu dari dalam air. Setelah ikan itu keluar dari dalam air, maka kita bisa melihatnya dengan mudah. Kita lihat warnanya, bentuknya, ukurannya, panjangnya, beratnya, dan seterusnya. Nah, metode memancing itulah yang disebut dengan injeksi energi. Nah, benda dari Pak Cik nomor 5778 ini telah Mbah Wira cek, ternyata Mbah Wira tidak mendapat feedback apapun. Sudah Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbah Wira tidak mendapat feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang benda dari klien nomor 5778 ini tidak mengandung energi. Apakah sama sekali tidak mengandung energi, Mbah? Mbah Wira mendapatkan jejak residu bahwa benda ini mengandung energi dari hasil blessing atau dari hasil didoakan, dimantrai. Namun karena sifatnya energi saja, itu bisa habis. Sama seperti Anda punya handphone. Handphone itu mengandung baterai. Baterainya itu diisi dengan energi, di blessing kalau dalam istilah benda bertuah. Ketika handphone itu dipakai, smartphone itu dipakai, maka tuah dari smartphone itu berjalan dengan mengkonsumsi energi dari baterai tadi. Nah, sama benda bertuah itu juga begitu. Ketika tuahnya Anda pakai entah untuk proteksi, entah kerezekian, entah pengasihan, entah proteksi, maka dia tuahnya berjalan dengan mengkonsumsi energi dari yang hasil blessing yang terdapat dalam benda itu. Sehingga dia bisa habis sama seperti baterai handphone.
terutama apabila benda tersebut tidak punya mekanisme untuk auto recharge. Beda dengan khodam. Kalau khodam itu juga mengandung energi, tapi ketika energinya dipakai dia auto recharge. Karena khodam itu makhluk, dia punya akal, dia punya kepintaran. Ketika energinya habis, dia akan istirahat. Kemudian setelah istirahat itu energinya pulih, dia bisa digunakan kembali. Beda dengan energi saja. Kalau energi saja, dia nggak punya akal, karena sifatnya hanya energi. Ketika dipakai habis, ya sudah selesai. Nah, cepat atau lambatnya energi pada suatu benda bertuah ini habis tergantung pada dua hal. Yang pertama, kapasitas benda tersebut dalam menyimpan energi. Dan yang kedua adalah bagaimana penggunaannya, sering apa tidak, mengkonsumsi banyak energi apa tidak. Ini analogikanya sama seperti handphone. Handphone itu baterainya berapa mAh? 5.000 apa 7.000 apa 10.000? Semakin besar kapasitas baterai itu dalam menampung energi, ya semakin lama dia bisa dipakai. Yang kedua adalah penggunaan. Kalau cuma dipakai SMS, dia awet baterainya, lambat habisnya. Tapi kalau dipakai main Mobile Legends, cepat habisnya. Dipakai telepon, cepat habisnya. Dipakai nonton YouTube, cepat habisnya. Sama seperti itu. Energi pada benda bertuah pun demikian. Tergantung dari kapasitas benda tersebut dalam menyimpan energi. Energinya banyak apa sedikit. Yang tersimpan banyak apa sedikit. Penggunaannya bagaimana. Kalau ketika udah habis, seperti benda milik Paci nomor 5778, ya berarti sudah habis. Ya dia perlu atau bisa diisi ulang. Apakah mau diisi khodam, apakah mau di blessing lagi diisi energi, silahkan. Itu adalah terserah atau kuasa dari si pemilik benda itu. Seperti itu Pak Cik ya. Jadi inilah yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk benda dari klien nomor 5778. Nah, terlepas apakah itu berkhodam atau tidak dulunya, Mbak Wira tidak menemukan adanya khodam, tapi Mbak Wira perlu menyampaikan ada 5 sebab benda bertuah itu kehilangan tuahnya. Yang pertama yaitu beli dari reseller. Ini khusus apabila berkhodam. Kenapa? Karena khodam itu dijodohkan. Khodam itu diikat perjanjian untuk melayani tuan tertentu. Katakan dari si praktisi untuk melayani si tuan A. Ketika kemudian sama A dijual ke B, khodam itu tidak ikut berpindah. Kenapa? Karena khodam itu sudah diikat perjanjian untuk melayani si A. Sehingga ketika sama si A dijual lagi ke si B, bendanya berpindah tapi khodamnya tidak. Itulah risiko beli dari reseller. Atau dialih rawatkan itu juga begitu. Misalnya benda ini milik orang tua, khodamnya sudah dijodohkan untuk si orang tuanya. Kemudian ketika orang tua meninggal diberikan ke anaknya, khodamnya bisa tidak ikut berpindah. Kenapa? Karena si khodam hanya dijodohkan, ditugaskan untuk menjaga si A saja. Ya contohnya pada keris-keris pusaka, tombak-tombak pusaka, mustika-mustika pusaka yang warisan sifatnya itu seringkali mengalami ini. Ya jadi hilang tuahnya karena dialih rawatkan. Yang kedua adalah pantangannya dilanggar. Yang ketiga perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara khodam dengan praktisi yang meritualkan dan itu harus dipenuhi. Betapa pentingnya perjanjian gaib sudah pernah Mbak Wira bahas dalam video yang berjudul Memaknai Perjanjian Gaib Bali, Spesial Bali Edition, bisa dicek Pak Cik ya. Jadi ketika pantangan dan perawatan ini tidak dipenuhi, maka khodam boleh kembali ke alamnya karena perjanjiannya dianggap batal. Yang ketiga, yang keempat adalah khodam mati dalam bertugas. Khodam adalah makhluk, karena makhluk dia bisa mati. Mati dalam bertugas contohnya apa? Bersaing dalam bekerja, bersaing dengan khodam kerezekian, bersaing dengan khodam penglarisan, bersaing dengan khodam pengasihan lainnya. Targetnya satu, yang menginginkan 4 orang, maka otomatis kan akan bersaing. Contohnya begini Pak Cik. Ada satu company. Dalam company ini dia buka lowongan manajer, satu yang dibutuhkan. Nah ternyata yang menginginkan posisi manajer ini ada 4 orang. Sebut saja A, B, C, sama D. A, B, C, dan D. Si A pingin jabatan manajer ini, si B juga pingin, C juga pingin, D juga pingin. Akhirnya mereka menggunakan khodam masing-masing, menggunakan magic masing-masing untuk mempengaruhi director, general director atau main director untuk
memberikan jabatan manajerial manajer ini ke si A misalnya. Si B juga ingin agar dapat si B. Nah ternyata karena yang ingin adalah 4 orang, mereka bertarung, saling berebut untuk mempengaruhi direktur agar memberikan jabatan kepada tuannya. Nah lalu si A menang. Maka artinya yang menduduki jabatan manajer itu si A. Si B, si C, sama si D kalah. Ya, afirmasinya gagal, tidak terpenuhi, kodamnya mati. Ini contoh bagaimana sebuah reka ulang sebuah peluang kemungkinan kodam itu bisa mati itu dengan rekayasa kejadian itu seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima, dibebaskan secara tidak sengaja. Contohnya batin itu bilang, kok kodam ini nggak jalan, nggak ada bedanya antara saya punya kodam ini dengan tidak, berarti paling benda ini memang tidak berkodam. Nah, hal semacam itu yang membuat kodam itu kemudian kembali ke alamnya karena memang merasa tidak dibutuhkan. Itu Pak Cik ya, beberapa hal yang membuat benda bertuah kehilangan tuahnya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan Pak Cik ya. Apabila temannya Pak Cik 5778 ini kurang puas, bisa dirasakan, bisa diuji sendiri, bisa dicek sendiri dengan cara apa? Coba seminggu hidup tanpa membawa benda ini dirasakan seperti apa. Kemudian dicoba seminggu dengan membawa benda ini. Kalau tanpa membawa benda ini sama saja dengan membawa benda ini, artinya memang benda ini tidak memberikan tuah apapun, yang artinya terawangan Mbah Wira bahwa benda ini kosong itu tepat ya. Tapi kalau ternyata dengan membawa benda ini kok ada perubahan, rezeki jadi gampang, pengasihan jadi gampang, bos jadi gampang suka, gampang senang, gampang kasih hadiah, berarti terawangan Mbah Wira salah. Itu aja. Jadi mudah untuk membuktikan terawangan Mbah Wira benar atau salah dengan cara apa? Dibuktikan sendiri secara langsung, benar nggak bahwa benda ini memang ada tuahnya. Dengan cara apa? Dibandingkan seminggu tanpa membawa benda ini, lalu bandingkan dengan seminggu membawa benda ini. Kalau sama berarti fix benda ini memang kosong, tidak bertuah. Gitu Pak Cik ya. Baik teman-teman semua, sekarang Mbak Wira ingin menjawab sebuah pertanyaan lucu dari netizen yang di sini pakai nama kuntilanak imut. Ya Mbah, saya ingin bertanya, jika punya kodam tua usia puluhan ribu tahun, bersediakah si kodam jika kita bertanya mengenai zaman dulu atau peradaban manusia puluhan ribu tahun yang lalu? Dari apa yang ia tahu atau si kodam malah nggak mau cerita ya Mbak? Saya penasaran sekali karena saya suka sekali sejarah. Jadi pada umumnya kodam bisa ditanya untuk menggali suatu sejarah. Ini kalau Om Hao dari Kisah Tanah Jawa menyebutnya retrokognisi. Jadi menggali sejarah berdasarkan penuturan entitas-entitas astral atau makhluk-makhluk halus. Jadi itu bisa. Tapi syaratnya satu, yaitu Anda paham cara berkomunikasi dengan kodam. Kalau Anda tidak paham cara berkomunikasi dengan kodam, maka Mbah Wira beri opsi yang mudah. Kita hidup di tahun 2023, bukan hidup di tahun 1940. Di tahun 2023 ini zaman modern. Ada tempat namanya perpustakaan, di setiap kota pasti ada, di setiap kabupaten pasti ada. Ya, Anda dari negara mana pasti ada yang namanya perpustakaan umum daerah, itu pasti ada. Anda silakan ke perpustakaan, di situ ada sebuah teknologi yang namanya buku. Di dalam buku itu ada banyak tema, ya macam-macam, mulai dari ilmu pengetahuan hingga sejarah. Kalau Anda suka sekali dengan sejarah, silakan Anda membaca buku, murah meriah, gratis. Cukup Anda luangkan waktu untuk masuk ke dalam perpustakaan, lalu pilih buku sejarah yang Anda mau. Mau sejarah Afrika, Eropa, Asia, Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, ada semua di situ. Mau sejarah Perang Dunia 1, 2, 3, ada semua. Tinggal baca itu tahun 2023. Bersyukurlah kita yang tinggal di tahun, ya hidup di tahun 2023, di mana
kita dilengkapi dengan teknologi yang mudah dan murah. Mbah saya repot mah nggak sempat baca. Ada yang namanya handphone, Mas. Sebuah handphone di tahun 2023 bukan hanya untuk telepon dan SMS, tapi dia sudah menjelma, berubah menjadi smartphone yang mengandung aplikasi yang namanya YouTube. Di aplikasi YouTube itu Anda bisa ketik mau dongeng sejarah apapun ada. Mulai dari sejarahnya Timun Mas, Kancil Mas, Kinjeng Mas, ada semua di situ. Mau sejarah Perang Dunia 1, 2, 3, Perang Dunia Shinobi, ada semua di situ. Mau cerita Abraham Lincoln, James Bond, Naruto, terus siapa lagi, Albert Einstein, Graham Bell, ada semua di situ. Mau sejarah terciptanya lampu, telepon, listrik, apapun ada di situ. Ya kalau Anda nggak sempat baca, buka YouTube, Anda bisa dengarkan audiobook. Itu juga banyak, hiduplah. Ya jadi terpujilah kita karena hidup di tahun 2023 yang penuh dengan teknologi. Anda nggak usah susah-susah belajar komunikasi dengan jin. Ngapain? Buka aja internet, Google. Kalau nggak mau dengerin YouTube, buka Google, baca Google juga banyak sekali cerita. Itu solusi mudah, murah yang Mbah Wira tawarkan tanpa Anda harus bersusah-susah ngobrol sama jin. Paham ya? Terima kasih, itu yang sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Semoga mencerahkan, semoga membantu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural.